Meski diadakan di malam hari, GP Singapura dikenal sebagai salah satu atau bahkan balapan paling menyiksa secara fisik. Para pembalap sampai mempunyai persiapan khusus untuk fisik mereka dalam menghadapi balapan akhir pekan nanti. Mayoritas pembalap akan mencoba mengadaptasi tubuh mereka ke kondisi yang panas dan berkeringat banyak supaya bisa menyesuaikan diri dengan iklim tropis di Singapura. Seperti George Russell dan Carlos Sainz misalnya, dengan latihan bersepeda secara ekstrim di sebuah ruangan pemanas atau sauna untuk menyiapkan fisik mereka. Ada juga Sergio Perez yang terlihat berusaha keras untuk menahan panasnya ruangan steam. Oleh karena itu, tidak heran jika GP Singapura menjadi ajang yang tepat untuk menguji kekuatan fisik para pembalap. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sirkuit Marina Bay menjadi salah satu trek paling brutal di F1. Yang pertama, dan sudah kami mention di awal video, adalah faktor lokasi Singapura yang ada di dekat garis khatulistiwa dan membuatnya mempunyai iklim tropis. Sama seperti di Indonesia, suhu rata-rata di sana adalah di kisaran 33 derajat ketika siang dan 26-28 derajat Celcius saat malam hari. Suhu seperti itu mungkin biasa saja bagi kita, tapi bagi orang barat, suhu di atas 25 derajat sudah termasuk panas dan sangat gerah bagi mereka. Namun masalah utamanya bukan pada suhu yang panas, tapi lebih ke ciri khas negara tropis yang memiliki kelembapan udara yang sangat tinggi. Ketika balapan malam saja, tingkat kelembapan udara bisa mencapai 70-80%. Itu cukup tinggi bagi orang yang terbiasa hidup di Eropa dan membuat suhu yang panas tadi semakin menyiksa karena mereka jadi mudah berkeringat. Belum lagi, para pembalap harus duduk di kokpit mobil F1 yang suhunya bisa sampai 60 derajat Celcius. Bahkan banyak pembalap yang setuju kalau seandainya kaca visor helm dibuka, angin yang masuk dari luar justru lebih panas bagi mereka daripada udara di dalam helm. Jadi wajar saja jika para pembalap sampai mempersiapkan fisik mereka secara ekstrim untuk menghadapi panasnya udara malam Singapura. Selain menantang secara fisik, panas di Singapura juga akan menguji ketahanan mental para pembalap dan menahan situasi yang ekstrim ketika balapan. Sebelum race nanti, semua pembalap pasti akan terlihat memakai semacam rompi pendingin untuk membantu mereka menghadapi suhu panas di kokpit. Setelah balapan atau seusai sesi, biasanya pembalap akan berendam di kolam es untuk mendinginkan suhu badannya dan recovery otot-otot di tubuh. Air minum pembalap di kokpit mobil juga akan diberi semacam cairan khusus yang bisa membuatnya tetap dingin. Meski percuma saja, karena di pertengahan balapan, air minum mereka bakal berubah jadi air termos. Faktor lain tentunya adalah karakter sirkuit Marina Bay yang banyak tikungan. Trek ini punya panjang 5 km dan sebenarnya tidak terlalu panjang untuk ukuran standar sirkuit jalanan zaman sekarang. Namun Marina Bay punya jumlah tikungan yang cukup banyak, yaitu total 23 tikungan dan cuma punya 3 lurusan pendek yang panjangnya saja tidak sampai 800 meter. Banyak tikungan artinya pembalap akan lebih sering melakukan pengereman dan bermanuver, yang membuat mereka harus menahan G-force di tubuhnya. Plus, arah belok sirkuit ini adalah berlawanan jarum jam, dengan kebanyakan tikungan berbelok ke kiri. Hal tersebut lebih menuntut fisik karena mayoritas sirkuit di dunia itu beloknya searah jarum jam, dan pembalap lebih terbiasa menahan G-force ketika belok ke kanan. Dengan tikungan yang banyak, sama saja para pembalap ini sedang melakukan latihan fisik kardio dan latihan otot bahu, leher, serta lengan pada setiap lapnya di Singapura. Dan bayangkan, itu harus dilakukan sepanjang 61 putaran. Lalu karena ini sirkuit jalanan yang punya karakteristik lambat, dan satu lapnya bisa tembus ke 1 menit 40 detikan, maka GP Singapura bisa berlangsung sampai nyaris 2 jam lamanya dalam kondisi normal, dan jadi salah satu balapan dengan durasi paling lama dari start sampai finish. Durasi race paling cepat di Singapura adalah sekitar 1 jam 51 menit. Bandingkan dengan balapan-balapan lain yang mayoritas selesai dalam 1,5 jam atau bahkan lebih cepat. Itu belum termasuk bagaimana cara pembalap menjaga fokus mereka selama balapan, dengan kondisi aspal khas sirkuit jalanan yang sangat bergelombang, dengan tembok di kiri dan kanan. Dahulu tantangan fisik semacam ini juga ada di GP Malaysia, dan bahkan jauh lebih menyiksa daripada Singapura, karena balapan di sana diadakan siang hari. Tapi semenjak sirkuit Sepang tidak lanjut di F1, otomatis Marina Bay jadi sirkuit yang mampu menyajikan tantangan yang ekstrim, serta balapan yang brutal bagi para pembalap. Tantangan lain yang harus dilalui oleh pembalap serta tim di GP Singapura pekan ini adalah masalah tidur atau jet lag. Untungnya, di sana balapan diadakan malam hari, dan pembalap tidak terlalu repot dalam menyesuaikan waktu tidurnya.
Hanya saja di Singapura mereka masih harus beradaptasi untuk bisa begadang sampai tengah malam dan baru tidur menjelang subuh, sampai akhirnya kembali bangun di siang hari. Jet lag biasanya akan datang ketika pembalap dan tim baru tiba di Singapura. Tidak mudah untuk mengkondisikan jam tidur dengan waktu yang berbeda di Asia. Tim akan berusaha keras untuk memastikan semuanya bisa beradaptasi dengan baik soal masalah tidur. Mereka biasanya akan memesan satu lantai penuh di hotel untuk mencegah gangguan dari luar dan meminta pihak hotel untuk memasang korden berwarna hitam gelap untuk memudahkan kru tidur sampai siang. Masalah jet lag akan jadi lebih rumit di GP Jepang minggu depan karena mereka harus mengubah jam tidurnya untuk mengikuti waktu dan jadwal balapan di siang hari. Tapi ini bukanlah masalah besar, karena tim dan pembalap sudah tahu bagaimana cara mengatasinya dan mereka sudah terbiasa menghadapi masalah seperti itu ketika balapan di Asia. Selain suhu serta fisik, cuaca yang berubah-ubah khas negara tropis juga menjadi tantangan bagi tim dan pembalap. Meski dalam sejarahnya, GP Singapura cuma sekali diadakan di bawah guyuran hujan, yaitu pada musim 2017. Namun, akhir pekan ini, perakiraan cuaca sangat menarik dengan prediksi hujan yang akan mengguyur Marina Bay di hari Sabtu dan Minggu. Walaupun, kemungkinan hujan akan turun di sore hari, tapi cuaca di Singapura sulit ditebak, dan hujan bisa turun kapanpun dengan intensitas yang tinggi. Jadi, jangan lewatkan balapan akhir pekan nanti dan jangan lupa sedia jas hujan bagi kalian yang nonton langsung di Singapura. Siapa saja yang nonton langsung di sana? Absen di komentar ya. Dan jangan lupa beri like di video ini dan subscribe untuk konten F1 lainnya.